Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir es teh manisnya ya kan, secangkir kopinya ya kan, atau semangkok kolak dan es buahnya siapkan dulu teman-teman ya, untuk menikmatin pembatalan puasa nanti gitu. Mantap jiwa ya. Oke, teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan market cap kali ini, dimana kalau kita lihat bersama-sama di area 2,66 triliun dolar teman-teman ya, volume ini berada di area 119,92 billion, sedangkan Fair and Greed indeksnya masih sama di extreme grade teman-teman, dalam range 81 lah ya. Dan pergerakan daripada Bitcoin sendiri teman-teman ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup efektif recover gitu teman-teman, di area berapa 70.500-an ya ketika video ini dibuat. Dia mengalami kenaikan sekitar 0,73% dalam 24 jam terakhir. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, keadaan daripada altcoin ya sebagian besar udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif gitu ya, dengan recovernya keadaan altcoin gitu teman-teman. Walaupun masih ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip ini masih dalam kondisi yang cukup kritikus ya kan, atau krusial gitu teman-teman, dalam arti masih dalam kondisi penurunan. Tapi di sini bisa dikatakan 60-40 lah ya. 60 ini udah mulai recover, 40%-nya masih dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi tentang pemegang PP Inu. Mantap jiwa ya. Kita gaskan langsung. Nah, harga PP melonjak 500% teman-teman, beli, jual atau hold ya. Buy, sell, and hold gitu teman-teman. Nah, jadi ketika ada lonjakan nih, PP ini kan melonjak sekitar 500% gitu ya kan. Kalian mau terus membeli atau menjual atau hold? Ya kalau saya sih hold jul ya teman-teman ya. 80% saya hold, 20% saya jual tentunya gitu teman-teman. Ngapain kita nggak ambil untung gitu teman-teman ya, ketika ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Aksi ambil untung itu harus kita lakukan. Nah, jadi tetap 80% dari kepemilikan aset kita itu ya ditargetkan dengan sesuai target harga yang kita tentukan ya. 20%-nya ya untuk antisipasi ketika ada kenaikan seperti ini, kita bisa taking profit gitu teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi di sini teman-teman ya, jelajah lonjakan luar biasa PP di pasar kripto di tengah tren bullish dan level-level penting. Nah, buat keputusan yang tepat. Oke, mantap jiwa ya. Jadi PP telah menarik perhatian pasar kripto dengan mengalahkan atau mengalami kenaikan harga yang luar biasa sebesar 500%. Volume perdagangan koin telah melonjak sebesar 64,56%, menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan daripada si PP koin tersebut. Sementara investor terbaru ya kan, atau terburu-buru menilai apakah kembali menjual atau mempertahankan investasi PP Coin mereka. Di sini kita bisa ulik-ulik bersama gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kinerja harga daripada market PP ya kan, harga PP saat ini kan berada di area ya bisa dikatakan cukup strategis lah ya, mencerminkan peningkatan 8,54% dalam 24 jam terakhir. Saat ini ia memegang ya posisi ke-40 di pasar mata uang kripto secara keseluruhan. Nah, dengan market cap sebesar 3,55 miliar seperti yang dilaporkan oleh Coin Market Cap, total token PP yang beredar sebanyak 420,69 triliun token teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak sekali ya kan pertanyaan-pertanyaan yang masuk teman-teman ya. Jadi gini, Bang, apakah PP ini masih ada potensi gitu ya kan untuk bisa ke 1 rupiah ya kan? Apakah PP memiliki harapan besar ke 1 rupiah gitu ya? Oke teman-teman, mengingat kinerja PP yang cukup positif juga akhir-akhir ini, mengingat hype daripada sektor kodok juga masih tinggi teman-teman ya. Dan kita mengacu pada supply and demand juga teman-teman, dibandingkan dengan kompetitornya yang lain ya kan. Ya mungkin kalau kita lihat rata-rata token meme saat ini kan pasokannya 1 kuadriliun ya, sedangkan PP di bawah 1 kuadriliun. Jadi notabene PP ini juga ada potensi gitu ya kan, harapan besar ke 1 rupiah itu ada kalau menurut saya pribadi teman-teman ya.
sangat-sangat possible ya PP ke Rp1 bahkan bisa lebih gitu teman-teman ya. Jadi selama hari terakhir volume perdagangan mata uang kripto melonjak 66,5% hingga mencapai di area 1,14 dolar ya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan di sekitar PP Coin. Nah, PP mengalami tren positif selama seminggu terakhir dengan kenaikan sebesar 28,8%. Meskipun saat ini diperdagangkan pada area 21,66% di bawah level tertinggi sepanjang masanya, yaitu di area 1074 pada 14 Maret 2024. Teman-teman ya, PP baru-baru ini menunjukkan potensi yang besar menjadikannya saat yang tepat untuk menggali dan mempertimbangkan investasi. Nah, jadi di sini teman-teman perkiraan harga PP ya kan, perkiraan dari harga PP daripada beberapa analisa memperhatikan peningkatan signifikan dalam nilai PP. Oke. Jadi karena harga telah melampaui level resisten utama yang mengindikasikan potensi pertumbuhan jangka panjang, namun kehati-hatian diperlukan bagi investor karena pasar tidak dapat diprediksi. Jalur PP saat ini telah mengawali perbincangan di antara para pakar industri yang menunjukkan bahwa hal ini mungkin menandakan dimulainya tren positif yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Amin teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali ya kan keluh kesah dari para teman-teman semua. Oke, jadi gini teman-teman ya. Banyak yang bang saya ini sangkut nih ya di PP, bang saya sangkut nih token A, saya sangkut nih di token B gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman ya, walaupun kalian sangkut entah di PP, entah di SIBA, entah di mana ya, di Ethereum semisal gitu atau Cardano, XRP, selama kalian belum cut loss teman-teman ya, kalian belum masuk dalam sektor kerugian gitu ya kan, belum masuk loh ya, walaupun value dalam nilai uang fiat kalian turun, tapi kalau kalian nggak cut loss kan aset kalian masih utuh itu ya kan, masih utuh. Tapi nanti ketika ada recover kan secara pelan-pelan ya kan value-nya juga akan ikut naik gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir hari ini masuk besok jadi orang kaya gitu teman-teman. Itu rata-rata yang menyebabkan mental kita down ya, yang menyebabkan menjadinya yang tadinya kita mendukung suatu proyek aset tersebut tiba-tiba kita menjadi fooder gitu ya. Karena apa? Mereka mindsetnya berpikir kayak dalam semalam gitu ya kan, nggak bisa kayak gitu bro, kecuali kalau kalian memang ingin bermain seperti itu ya, kalian harus bermain dengan sistem high risk high run gitu teman-teman ya. Jadi resiko besar keuntungan besar, contohnya kayak apa? Kalian bisa main ke DEX terlebih dahulu ya, cari aset-aset yang baru lahir sejam 2 jam ya kan, kalian berspekulasi di situ ya, itu kalian bisa gitu ya kan, kayak dalam semalam, bisa juga carry dalam semalam teman-teman ya. Kalau kalian beli aset yang udah ada di exchange besar, bahkan udah masuk ke dalam platform Binance, sudah masuk ke dalam Kraken ya, dan banyak bursa lainnya ya, apakah itu kita telat? Sebenarnya nggak telat juga, cuman kita ya harus sabar dulu gitu untuk mendapatkan momentum kenaikan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi tentang PP teman-teman ya. Tetap semangat, saya kira Rp1 di depan mata ya, tetap disclaimer dan salam cuan.